setelah Dia mematikan kita. Dan kelak kita akan dikumpulkan menuju Allah. Semua yang hidup akan mati. Dan semua manusia yang mati tidak akan disia-siakan. Amal kebajikan dicatat dan akan mendapatkan balasan yang sesuai. Tidak, bukan balasan yang sesuai, tapi balasan yang lebih baik dari apa yang mereka amalkan. Sedangkan amal keburukan yang kita lakukan akan mendapatkan balasan yang sesuai. Satu kejahatan ditulis satu kejahatan, tapi satu kebaikan dicatat 10, bahkan 700 kali lipat, bahkan lebih dari itu. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik wa an'im ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, semoga salawatmu, salam, berkah dan nikmatmu senantiasa kau curahkan untuk hamba kekasihmu, untuk baginda Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, dan untuk keluarga beliau, untuk istri-istri beliau, untuk putra-putri beliau, dan untuk seluruh sahabat Nabi. Semoga Allah meridhai kita bersama mereka. Jamaah rahimakumullah, dengan izin Allah kita akan membahas mulai pertemuan ini dan pertemuan-pertemuan yang selanjutnya tentang kisah-kisah yang sahih yang diceritakan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Yang kisah tersebut telah dihimpun oleh para ulama dalam berbagai kitab. Di antaranya adalah kitab yang ditulis oleh Syekh Al-Ashqar, Umar bin Sulaiman Al-Ashqar, Sahih Al-Qasas An-Nabawi. Kenapa Ana memilih tema ini? Karena sejatinya kisah yang terbaik dan kisah yang benar adalah kisah yang diceritakan oleh pencipta alam semesta ini. Dan cerita yang disampaikan oleh utusan pencipta, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di surah Yusuf ayat 3, Allah mengatakan, nahnu naqussu 'alaika ahsanal qasas bima auhayna ilaika hadzal Qur'an. Kata Allah, kami menceritakan kepadamu kisah-kisah yang terbaik dengan apa yang kami wahyukan kepadamu dari Al-Quran ini. Manusia suka dengan cerita. Mereka menjadikan cerita yang mungkin sekarang dikemas menjadi sebuah film, menjadi sebuah sinetron. Mereka terbiasa untuk menonton, menyaksikan cerita-cerita tersebut, tapi hanya untuk hiburan belaka. Kenapa? Karena kebanyakan manusia meyakini bahwa kisah-kisah tersebut adalah fiksi, cerita yang tidak benar, sehingga tidak perlu diambil pelajaran. Padahal orang yang bikin cerita itu sedang menyisip
menyiapkan pesan-pesan yang akan diterima oleh penonton, sadar atau tidak sadar. Dongeng yang banyak didengar oleh orang-orang tentang Tangkuban Perahu, mungkin ada dongeng, banyak sekali dongeng-dongeng yang memang secara akal mereka mengatakan itu bohong, tapi mereka suka. Kisah mungkin 1001 Malam yang dibaca oleh sebagian orang, itu kisah dongeng yang dibuat oleh orang menggambarkan sesuatu yang sebenarnya tidak hakiki. Bahkan orang sekarang bercerita tentang masa akan datang. Film-film dibuat tentang perang bintang. Dibuat kejadian 2150. Ada manusia super. Ada apa yang mereka sebut? Ada Iron Man, Spider-Man, apalagi yang dibikin. Mereka tahu itu hayalan, tapi ditonton. Adapun kisah-kisah yang akan kita kaji adalah kisah yang semuanya adalah kebenaran. Menceritakan hal-hal yang telah terjadi atau hal-hal yang akan terjadi tanpa ada penambahan dan pengurangan. Kenapa? Karena yang bercerita ini Allah. Yang bercerita ini utusan Allah. Allah mengatakan di surat Al-Kahf ayat 13, tatkala bercerita tentang Ashabul Kahf, tentang orang-orang sekelompok pemuda yang mereka meninggalkan kaumnya berhijrah, kemudian singgah di sebuah gua dan tidur selama 309 tahun. Kalau ada yang cerita kepadamu orang tidur 2 tahun, fulan tidur 5 tahun, fulan tidur 100 tahun, mungkin kau akan mengatakan, bohong mah. Mana mungkin bisa? Karena yang bercerita adalah orang yang bisa jujur dan bisa dusta. Tapi tatkala yang menciptakan Allah mengatakan nahnu naqussu 'alaika naba'ahum bil haqq. Kami menceritakan kepadamu tentang kisah-kisah mereka dengan benar. Di surah Ali Imran ayat 62 Allah mengatakan inna hadza lahuwal qasasul haqq. Sesungguhnya ini nih adalah benar-benar cerita yang benar, tanpa ada penambahan dan pengurangan. Allah melihat tatkala peristiwa itu terjadi. Allah mendengar ucapan lakon-lakon dalam cerita tersebut. Dan semuanya dicatat oleh malaikat-malaikat yang ditugaskan untuk menulis dan mencatat amalan Bani Adam. Maka tentunya tatkala Allah menceritakan sesuatu yang dia hadir melihat dan menyaksikannya. Di surah Al-A'raf ayat 7 Allah mengatakan falanaqussanna 'alaihim bi'ilmin wa ma kunna ghaibin. Kata Allah, kami benar-benar akan menceritakan kepada mereka dengan ilmu, dengan sesuatu yang diketahui, dan kita tidak absen pada waktu peristiwa itu terjadi.
Ketika seorang hamba yakin bahwa cerita yang disampaikan adalah cerita yang benar dan jujur, bukan fiksi dan dusta, maka tentunya cerita itu akan memberikan bekas yang lebih dalam. Cerita bohong aja itu buat orang terpengaruh. Kau lihat bagaimana seorang setelah menonton Superman, seorang ayah besok membelikan putranya baju Superman. Sang anak pun mengenakan baju Superman itu dan mulai dia siap-siap untuk terbang. Padahal secara akal nggak ada. Nggak ada. Cerita itu nggak ada. Itu aja berpengaruh. Bagaimana kalau cerita itu cerita nyata? Sehingga kadangkala sebagian film itu untuk lebih menarik penonton, mereka tulis tuh, diambil dari kisah nyata. Tentunya diambil sedikit, sisanya tambahan. Sedangkan yang akan kita bacakan dari cerita-cerita adalah cerita yang tanpa ada pengurangan dan tambahan. Kenapa? Tadi. Yang bercerita itu Allah. Yang bercerita adalah utusan Allah. Dan Allah menyuruh nabinya bercerita. Tentunya orang-orang setelah nabi, orang-orang yang melanjutkan perjuangan Rasul sallallahu alaihi wasallam mendapatkan perintah yang sama. Kenapa Allah menyuruh? Agar orang berpikir, menghayati dan mengambil pelajaran tentang generasi yang telah pergi, generasi yang telah hilang. Lalu dia mengintrospeksi agar tidak menjadi seperti mereka yang hancur, mereka yang musnah, mereka yang telah binasa. Dan Allah juga menceritakan tentang orang-orang yang soleh, orang-orang yang baik. Bagaimana akhir cerita mereka. Sehingga seorang manusia menjauhi langkah-langkah orang-orang zalim yang binasa. Dan mereka meniti jalan orang-orang soleh. Di surat Al-A'raf ayat 176. Allah mengatakan faqsusil qasasa la'allahum yatafakkarun. Ceritakanlah kepada mereka cerita-cerita, kisah-kisah agar mereka berfikir. Di surat Yusuf ayat 111 Allah mengatakan laqad kana fi qasasihim ibrah liulil albab ma kana hadithan yuftara. Telah ada dalam kisah-kisah mereka pelajaran. Buat siapa? Bukan buat semua orang. Buat orang yang berakal. Buat orang yang menjadikan pemberian Allah sebagai sarana untuk mencari kebenaran. Maka na hadithan yuftara. Itu bukan cerita yang dibuat-buat. Walaupun orang-orang musyrikin menentang Al-Quranul Karim, mengingkari Rasulullah SAW dengan ucapan mereka, itu mah asatirul awwalin, dongeng-dongeng orang terdahulu. Nggak ada cerita itu. Padahal itu cerita yang benar. Ahibati fillah, sejatinya dunia ini berputar. Apa yang terjadi pada masa lalu, itu terjadi di masa kita. Kadangkala kita membaca kisah tentang seorang pemimpin yang zalim.
lalu terbetik di hati kita seakan-akan kita sekarang hidup di masa itu, pemimpin yang memimpin sebuah negeri yang kita ada di dalam, namanya zalim, membunuh sana, membunuh sini. Kita lihat, oh sepertinya kembali cerita itu. Mungkin ada cerita seorang yang soleh di masa lalu. Lalu ternyata di masa kita berpikir, subhanallah, ini seperti orang nih, seperti yang Allah ceritakan. Yang seperti yang Rasulullah SAW kisahkan kepada kita. Jadi kisah-kisah yang telah disampaikan oleh Allah dan Rasulnya untuk kebaikan kita. Tinggal kita mau tidak mengambil pelajaran. Karena sejatinya nasihat yang disampaikan dengan lisan itu tidak lebih mengena daripada nasihat yang kau lihat dengan mata, yang terbukti di alam nyata. Kita akan mulai cerita. Kita awal cerita yang disebutkan dalam kitab ini adalah cerita bagaimana Nabi Adam alaihissalam tatkala dia lupa dan akhirnya membuat dia mengingkari karena dia lupa. Kisah tentang Nabi Adam, manusia pertama yang Allah ciptakan. Sekarang kita mendapati ilmuwan-ilmuwan, ahli-ahli arkeologi ya, yang mereka menggali sana, menggali sini untuk mendapatkan sebuah cerita tentang orang-orang yang telah binasa. Mereka berangkat, ditemukan di Indonesia sebuah kerangka yang umurnya sekian juta tahun. Tahu dari mana mereka? Dapatkan sebuah kerangka dinosaurus umpamanya, lalu ditata, ini sepertinya modelnya seperti ini mungkin pemakan bangkai, ini mungkin pemakan rumput, atau apalah mereka cerita. Mereka ingin tahu kisah masa lalu yang ingin disampaikan kepada generasi yang akan datang. Tapi hasil yang mereka capai sangatlah sedikit. Dan itu pun bercampur dengan ketidakjelasan informasi yang mereka dapatkan. Tidak menampakkan sebuah hakikat. Dan bisa jadi hanya halusinasi. Adapun wahyu ilahi, tatkala menceritakan tentang manusia pertama, anaknya, bentuk dan modelnya, maka itu adalah sebuah harta terpendam yang mahal sekali. Yang kita tidak perlu capek, tidak perlu keluar biaya besar, tidak perlu menggali di sana, menggali di sini. Kenapa? Karena tadi ini cerita, Allah yang cerita, Rasulullah SAW yang menyampaikan. Ilmu yang turun dari Al-Alim Al-Khabir, dari Allah yang maha tahu dan maha alim dengan segala sesuatu. Tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi di sisi Allah. Tidak di langit dan tidak di bumi. Dan sejatinya ada banyak ilmu yang tidak mungkin kita ketahui kecuali dari wahyu ilahi. Dalam hadis yang diriwayatkan Imam Tirmidzi, di dalam kitabnya Al-Jami' dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
lamma khalaqallahu Adam masaha dhahrahu fasaqata min dhahrihi kullu nasamatin huwa khaliquha min dhurriyyatihi ila yaumil qiyamah wa ja'ala baina 'ainai kulli insanin minhum wabisan min nur thumma 'aradahum 'ala Adam faqala ay rabbi man haula qala haula'i dzurriyyatu. Nih, kisah yang tidak akan kau dapat dari galian-galian, dari ahli arkeolog, nggak akan kau dapat dari mereka. Tatkala Allah menciptakan Adam, Allah mengusap punggung Adam sehingga jatuhlah dari punggungnya setiap jiwa yang Allah akan ciptakan dari anak keturunan Adam. Berjatuhan. Allah jadikan di setiap mata manusia jiwa yang akan Allah ciptakan itu secercah cahaya di antara dua matanya. Kemudian ditunjukkan kepada Adam. Tampakkan kepada Adam. Lalu Adam bertanya, faqala ay rabbi, wahai Rabbku, man haula, siapa mereka? Manusia yang jumlahnya sampai hari kiamat itu ditunjukkan oleh Allah kepada Adam dari anak keturunan Adam. Sekarang aja jumlah manusia 7 miliar. Yang sudah mati berapa? Dan yang akan datang berapa? Sampai terjadinya kiamat. Mungkin orang akan berpikir, mana mungkin bisa? Ya, kalau yang cerita manusia biasa kita tidak akan percaya. Tapi yang cerita adalah manusia yang mendapatkan wahyu dari Allah. Adam bertanya, Rabbi man haula, siapa mereka yang ditunjukkan kepada Adam? Qala haula dzurriyyatu, mereka adalah anak keturunanmu. Fara'a rajulan minhum fa'ajabahu wabisu ma baina ainai. Di antara manusia yang jumlahnya miliaran itu, ada melihat di antara mereka ada yang cahayanya itu menakjubkan buat Adam. Maka Adam bertanya, qal ay rabbi man hadha, siapa nih yang ini nih yang kelihatan terang jidatnya? Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Hadza rajulun min akhiril umam min dzurriyyatik. Dia adalah salah satu orang terakhir dari anak keturunanmu. Termasuk umat yang terakhir dari anak keturunannya. Yuqalu lahu Daud. Namanya Daud. Nabi Daud alaihissalam. Faqala Rabbi kam ja'alta umrahu. Wahai Rabbku, berapa umur yang kau berikan kepada dia? Qala 60 sana. 60 tahun. Qala ay Rabbi zidhu. Wahai Rabbku, tambahkan umurnya min umri. Alhamdulillah. Yahdikumullah yuslih balakum. Kata Adam alaihissalam, tambahkan buat dia dari umurku 40 tahun. Berapa jadinya? 100 tahun. Falamma qudiya umru Adam, ketika sudah datang atau sudah selesai umurnya Nabi Adam alaihissalam,
Ja'ahu malakul maut. Datang kepada Nabi Adam malaikat pencabut nyawa. Faqala awalam yabqa min umri 40 sana. Bukankah tersisa dari umurku 40 tahun? Dijelaskan bahwa umur Nabi Adam ini 1000 tahun. Malaikat maut datang ketika umur Nabi Adam 960 tahun. Maka Nabi Adam mengatakan, bukankah tersisa dari umurku 40 tahun? Karena kita tahu semua Nabi tidak dicabut nyawanya sampai dikasih tahu bahwa dia akan mati. Lalu malaikat ini mengatakan, awalam tu'ti habdaka Daud. Bukankah engkau sudah memberikannya kepada Daud alaihissalam? Qala fajahada Adam. Anda mengingkari hal itu? Enggak. Fajahadat dzurriyyatuh. Dan anak keturunan Adam pun akhirnya mengingkari. Memiliki sifat suka mengingkari sesuatu. Karena bapaknya Nabi Adam pernah mengingkari. Wa nusiya Adam fanusiyat dzurriyyatuh. Adam dibikin lupa, maka anak keturunan pun lupa. Adam lupa kisah pemberian umur kepada Daud alaihissalam. Itu terjadi 900 tahun lebih yang lalu. Nabi Adam udah lupa. Yang dia tahu umur dia dikasih sama Allah 1000 tahun. Tapi yang namanya lupa, akhirnya anak keturunannya pun lupa. Kita pun suka lupa. Wa khati'a Adam fa khati'at dzurriyyatuh. Nabi Adam salah, berbuat kesalahan. Dan anak keturunannya pun berbuat salah. Bahkan Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, kullu bani Adam khata'. Semua anak Adam berbuat salah. Ya ini. Mewarisi apa yang terjadi di diri ayahnya. Anak tuh gak jauh beda dari bapaknya. Maka Nabi SAW mengatakan, kullu bani Adam khata' wa khairul khata'in at-tawwabun. Dan sebaik-baiknya orang berbuat salah adalah yang tobat. Dan Nabi Adam AS adalah orang salah yang paling baik. Karena tatkala dia memakan buah yang dilarang di surga, dia kembali kepada Allah. Bahkan dia menyesali perbuatannya, berdoa dengan berkata, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Dalam riwayat lain, riwayat Tirmidzi juga, disebutkan oleh Rasulullah SAW, lamma khalaqallahu Adam wa nafakha fihi ruh atas. Ketika Allah menciptakan Adam, lalu Allah meniupkan ruh di tanah yang dalam wujud Adam itu, dan tanah itu hidup jadi Nabi Adam bersin. Faqala alhamdulillah. Ketika dia bersin, dia langsung mengatakan alhamdulillah. Nih, orang-orang yang bersin disunnahkan untuk memuji Allah dengan mengatakan alhamdulillah. Karena sebagian orang bersin sekali, 2 kali, 3 kali, 4 kali, lewat. Tidak memuji penciptanya sama sekali. Padahal bapaknya tuh ketika bersin dia mengatakan alhamdulillah. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan termasuk hak seorang muslim itu mendoakan orang yang mengatakan alhamdulillah. Faqala alhamdulillah fahamidallah biidznih. Nabi Adam mengatakan alhamdulillah, dia memuji Allah dengan izin Allah. Faqala lahu rabbuh. Lalu Rabbnya Allah berkata kepada Adam alaihissalam,
Yarhamukallah ya Adam. Semoga Allah merahmatimu, wahai Adam. Idhab ila ulaikal malaikah. Berangkatlah engkau menjumpai malaikat-malaikat. Ada malaikat di sana. Nabi Adam AS disuruh pergi menjumpai malaikat. Ila mala'in minhum julus, kepada mereka yang lagi duduk tuh. Faqul, lalu katakan, Assalamu alaikum. Katakan Assalamualaikum. Ini perintah dari Allah. Qalu, akhirnya Adam berangkat menuju malaikat yang sedang duduk, mengatakan Assalamualaikum. Qalu, maka jawab malaikat, wa alaikassalam wa rahmatullah. Buatmu salam dan rahmat Allah. Kemudian Nabi Adam thumma raja'a ila rabbih. Lalu Nabi Adam kembali menjumpai Allah. Faqala inna hadhihi tahiyyatuka wa tahiyyatu banika bainahum. Ini nih adalah ucapan penghormatan. Ketika berjumpa, kau memberikan ucapan selamat, ucapan yang kau sampaikan adalah Assalamualaikum. Dan ini juga untuk anak keturunanmu. Dengan menjawab Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kiranya lanjutan dari hadis itu kurang lebih sama dengan yang pertama tadi. Cerita bagaimana Adam alaihissalam memberikan 40 tahun dari umurnya kepada Nabi Daud alaihissalam. Tapi sekarang yang akan kita bicarakan, pelajaran apa yang kita bisa petik dari apa yang sudah kita simak. Yang pertama, Allah menciptakan Adam sempurna. Sejak awal penciptaan. Sejak awal. Tidak seperti yang dikatakan oleh orang-orang yang tersesat dalam kehidupan ini, bahwasanya manusia pertama adalah diciptakan dengan bentuk dan wujud yang tidak sempurna, kemudian terjadi evolusi, perkembangan, perubahan, sebagaimana akhirnya jadi manusia yang seperti ini. Tidak. Allah menciptakan Nabi Adam sempurna sejak awal. Bahkan Rasulullah SAW mengatakan bahwasanya Nabi Adam diciptakan kana sittina dhira'an fis sama. Panjangnya itu 60 hasta ke langit. Tingginya 60 hasta Nabi Adam alaihissalam. Kemudian setelah itu kita malah yang berkurang. Jadi perubahannya itu bukan perubahan dari kurang menjadi sempurna, enggak. Dari sempurna 60 hasta kemudian berkurang sampai akhirnya seperti yang kita lihat pada hari ini. Dan pada hari kiamat orang-orang akan masuk surga, orang-orang yang beriman akan masuk surga kembali kepada wujud asalnya. Seperti Allah menciptakan Adam alaihissalam. Nih, dalam hadis riwayat Bukhari Muslim, Rasulullah SAW mengatakan, khalaqallahu Adam wa tuluhu situna dhira'an. Allah menciptakan Adam dan panjang dia, tingginya adalah 60 hasta. Kemudian Allah memerintahkan kepada Adam untuk menuju malaikat-malaikat, mengucapkan salam kepada mereka. Adam mengatakan Assalamualaikum dan malaikat mengatakan Waalaikumsalam atau Assalamualaikum warahmatullah. Baik, ini hadis sahih yang menceritakan bagaimana kesempurnaan manusia. Kemudian dari cerita yang awal yang tadi kita bacakan, cerita Nabi alaihissalatu wassalam bahwasanya
bagaimana Allah meniupkan ruh kepada Adam dalam wujud yang sempurna. Dan Adam telah berakal. Ketika ditiupkan ruh, dia mengatakan alhamdulillah. Ketika dia bersih, dia disuruh sama Allah dan dia melaksanakan perintah Allah. Dan ini mendustakan semua hasil temuan orang-orang yang tadi kita sampaikan. Mereka belum tentu yang mereka temukan benar. Belum tentu tulang itu tulang manusia. Mereka hanya perkiraan-perkiraan belaka yang kemudian nanti ada penemu selanjutnya yang membantah penemu yang sebelumnya. Sedangkan ini cerita Allah yang menceritakan. Dan dari hadis tersebut kita juga bisa ambil pelajaran bahwasanya ketika seorang bersin, hendaklah dia mengucapkan alhamdulillah. Dan orang yang mendengarnya mengucapkan yarhamukallah. Ini adalah syariat semua nabi. Sejak Nabi Adam alaihissalam sampai Nabi Muhammad SAW tidak berubah. Jadi di agama-agama manapun yang Allah turunkan, maka mereka ketika bersin mengucapkan alhamdulillah, dan yang mendengarkannya mengucapkan yarhamukumullah, yarhamukallah. Ini adalah syariat sejak Nabi Adam, dari bapak kita pertama sampai hari ini. Sehingga kalau ada seorang muslim masih nggak ngamalin ini, ya memalukan sekali. Ya gimana Ustaz, memang nggak belajar? Ya makanya belajar. Dan orang tua perlu membiasakan hal tersebut di dalam rumahnya. Ketika anaknya bersin, suruh dia, qul alhamdulillah, katakan alhamdulillah. Dan kita yang mendengar mengucapkan yarhamukallah. Kemudian orang yang didoain juga balas doain. Soalnya alhamdulillah itu dia memuji Allah. Orang itu tidak mendoakan kita yang bersin, maka kita doakan dia, yarhamukallah, semoga Allah merahmatimu. Dan disyariatkan kita untuk membalas kebaikan dengan kebaikan. Ketika ada orang yang mendoakan kita yang bersin, maka kita balik doain dia dengan mengatakan yahdikumullah wa yuslih balakum. Yang pelajaran yang selanjutnya, adanya takdir. Dari mana? Takdir tentang ilmu Allah akan umur manusia, akan apa yang terjadi dengan semua manusia. Allah tuh udah tahu, dan itu pun sudah termaktub dalam Lauhul Mahfuz. Dan kita harus percaya bagaimana Allah menunjukkan kepada Adam anak keturunan. Allah itu Allamul Ghuyub. Apa yang telah terjadi, Allah tahu. Apa yang belum terjadi, Allah tahu. Bagaimana yang belum terjadi ini, yang terjadi ini, kalau terjadi, bagaimana nanti kejadiannya, Allah tahu. Dan Allah sudah menentukan umur setiap manusia. Umur Nabi Adam ditentukan. Umur Nabi Daud ditentukan. Bagaimana terjadi perubahan, Allah pun telah menentukannya. Allah tahu bahwa Adam akan meminta tambahan umur buat Nabi Daud. Sehingga umur Nabi Daud menjadi 100 tahun. Dan umur Adam alaihissalam menjadi 960 tahun. Kemudian ada pelajaran penting yang menetapkan kekuatan iman Nabi Daud alaihissalam. Bagaimana muncul cahaya yang menakjubkan bagi Nabi Adam alaihissalam di antara kedua matanya. Dan kita pun
memiliki itu. Karena Allah Jalla Jalaluhu telah menjadikan di setiap manusia, pada waktu Adam melihatnya, cahaya. Tapi ada orang-orang yang mematikan cahaya itu. Semua itu diciptakan di atas fitrah. Semua. Tapi lingkungan dan kondisi yang menyebabkan cahaya yang ada mati. Sehingga menjadi orang-orang yang tidak beriman. Atau kalau dia masih beriman, ada dosa-dosa yang menyebabkan cahaya itu tertutupi dengan kelam dan gelapnya dosa. Kemudian ada pelajaran lain yang bisa kita ambil dari kisah Nabi Adam alaihissalam. Tentang apa? Adam menghitung umurnya. Adam bisa menghitung. Dia menghitung umurnya. Bahwasanya Allah Jalla Jalaluhu telah menentukan bagi dia umur. Dia tahu berapa yang telah berlalu dan berapa yang tersisa. Dan terbukti bagaimana Nabi Adam berdialog dengan malaikat pencabut nyawa. Mengatakan, bukankah masih tersisa dari umurku 40 tahun? Belum waktunya aku mati sekarang. Masih tersisa waktuku. Tapi akhirnya diceritakan, diingatkan Nabi Adam. Walaupun akhirnya Nabi Adam membantah. Karena dia lupa bahwa dia telah memberikan umurnya kepada Daud alaihissalam. 40 tahun. Dan dari kisah itu kita tahu siapa kita. Kita ini orang yang suka menentang. Suka mengingkari. Dikasih tahu yang benar, aduh gak kayak gitu tuh. Kenapa? Yang terjadi dengan Nabi Adam itu terwarisi oleh kita. Kita lupa. Kalau orang mengingkari lupa wajar. Seperti Nabi Adam alaihissalam. Dia lupa. Sehingga dia mengingkari. Tapi ada orang-orang yang gak ngerti, dikasih tahu, difahamkan, menolak. Sudah. Itu salah satu warisan. Dan kita perlu memperbaiki diri. Kalau diingatkan, kau lupa. Diingatkan, maka berusaha untuk mengingat-ingat. Maka kenapa disyariatkan untuk mencatat dan mendatangkan saksi dalam akad-akad? Sekarang ada notaris, itu mah bukan baru dalam Islam. Sejak Rasulullah SAW di Madinah tuh, syariat menulis akad udah ada. Syariat adanya saksi sudah ada. Kalau mungkin di sebagian tempat notaris itu baru. Mungkin Indonesia tidak kenal dengan notaris 500 tahun yang lalu. 1000 tahun yang lalu. Islam 1439 tahun yang lalu sudah ada. Kenapa? Karena Allah tahu manusia ini suka lupa, suka mengingkari. Sehingga adanya pencatatan akad, adanya pencatatan transaksi, bukan cuma dicatat. Adanya saksi, dua saksi, maka itu akan membuat orang tidak bisa, untuk mengingatkan paling tidak. Dan dia tidak bisa mengingkarinya. Hadza wallahu a'lam bishawab. Itu beberapa kisah yang bisa kita ambil dari cerita Nabi Adam alaihissalam. Dan sekali lagi ingat bahwasanya asal manusia bukan dari kera. Dan manusia tidak diciptakan kurang. Di masa awal diciptakannya Adam alaihissalam. Dia sempurna, bahkan nanti hamba-hamba yang masuk surga, dia akan kembali kepada bentuk Nabi Adam alaihissalam. Hadza wallahu a'lam bishawab. Kita nanti akan melanjutkan cerita tentang bagaimana ketika Nabi Adam sakit. Bagaimana sedikit pertikaian antara Nabi Adam dengan istrinya. Bagaimana Nabi Adam dengan anak-anaknya. Sehingga kita yang merupakan anak cucu Adam bisa tahu
Dan pengetahuan bukan hanya untuk wawasan, tapi untuk diambil pelajaran dan diamalkan dalam kehidupan ini. Nabi Adam menentang, bukan berarti, kalau gitu anak mau menentang. Tidak. Dilarang orang itu menentang, mengingkari sebuah kebenaran. Orang yang lupa pun diingatkan. Dan Nabi Adam ketika diingatkan, beliau menerima. Sebagaimana Nabi Adam ketika melakukan dosa, dia pun bertobat kembali kepada Allah dan tidak terus-terusan melakukan dosa. Itu yang tidak benar. Barakallahu fikum. Tapi anak akan baca beberapa pertanyaan yang sudah masuk. Assalamualaikum Ustaz. Apakah Nabi Adam diturunkan ke dunia karena kesalahan dengan memakan buah khuldi? Nah, atau memang sudah ketetapan Allah Nabi Adam mau diturunkan ke bumi? Nabi Adam turun ke bumi karena makan buah khuldi. Itu pendapat yang tidak benar berkaitan dengan buah khuldi. Buah khuldi itu adalah penamaan iblis. Iblis ketika godai Nabi Adam, dia mengatakan, hal adulluka ala syajaratil khuldi wa mulkin la yabla. Dia mengatakan, mau engkau aku kasih tahu pohon khuldi, pohon kekekalan dan kerajaan yang tidak akan sirna. Jadi bukan karena makan buah khuldi, tapi buah yang dilarang untuk dimakan. Dan itu bukan buah khuldi, buah keabadian. Artinya khuldi itu keabadian. Nabi Adam diturunkan karena melanggar. Sanksi dari Allah diturunkan dari surga karena melanggar dengan memakan buah yang dilarang untuk dimakan. Dan turunnya ke bumi itu karena takdir dan ketentuan Allah. Artinya ada sebab akibat. Dan itu ditentukan oleh Allah Jalla Jalaluhu. Orang akan bertanya sekarang, saya itu punya anak karena saya mendatangi istri saya, atau karena Allah mentakdirkan saya punya anak? Semua itu sudah ditentukan sama Allah. Tapi ada sebab akibat. Seperti yang tadi, orang kalau ingin punya anak, ya dengan cara menikah, menghubungin istrinya, bisa punya anak. Ya nggak semuanya punya anak. Ada yang 20 tahun menikah nggak punya anak. Ada yang sampai mati menikah nggak punya anak. Berarti apa? Allah tidak menentukan. Tapi mungkinkah seorang tidak menikah? Anak nggak mau menikah. Kalau anak punya anak, ya punya anak. Kita diperintahkan untuk melaksanakan perintah-perintah Allah. Jadi berkaitan dengan takdir, iya. Takdir Allah Jalla Jalaluhu sudah ditentukan 50.000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi. Tapi ada sebab dan akibat. Orang itu masuk surga Ustaz karena takdir Allah, atau karena amal solehnya. Orang itu masuk neraka karena takdir Allah atau karena amal soleh, amal buruknya. Amal buruk itu penyebab orang masuk neraka. Amal soleh itu penyebab orang masuk surga. Adapun orang masuk surga karena Allah yang menakdirkan dan menentukannya. Tapi tentunya dengan kita berusaha bagaimana kita melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Ini ada yang bertanya, doakan saya Desvin, doakan saya agar menjadi orang kaya dan dermawan. Masya Allah. Enakan jadi orang kaya apa jadi orang miskin? Sebagian orang enak orang kaya kayaknya Ustaz. Tapi kadangkala banyak orang kaya yang lupa. Miskin suka ke masjid, suka ikut kajian, suka berzikir, kaya dermawan, tapi jarang kajian sudah karena sibuk dengan hartanya. Kalau kau memang minta menjadi orang kaya dermawan, jadi orang kaya yang soleh, yang senantiasa ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Apabila Nabi Adam aja membuat satu dosa langsung dikeluarkan dari surga, bagaimana dengan kita Ustadz yang tidak luput dari dosa? Apakah kita berpeluang masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab? Nah,
Kalau bicara peluang, semua berpeluang masuk surga. Allah menjadikan peluang setiap manusia itu sama untuk masuk surga. Semua dikasih kesempatan beriman. Allah mengatakan, "Faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur." Yang mau beriman silahkan, yang mau kufur silahkan. Bukan itu, Ustaz. Yang Anda tanyakan, kita kan punya dosa, kita udah beriman tapi berbuat dosa. Iya, tapi Allah Ghafurur Rahim. Sebagaimana Allah mengampuni dosa Nabi Adam dan kemudian membalikkan Nabi Adam tentunya nanti ke surga, berarti Allah pun bisa mengampuni dosa-dosa kita. Dan kita berharap Allah mengampuni dosa-dosa kita. Dan tidak ada orang yang masuk surga itu yang diselamatkan dari api neraka sebagai pengganti amalan yang nggak ada. Sejatinya rahmat Allah lah yang memasukkan kita ke dalam surga. Bahkan Rasul SAW mengatakan, illa ayyataghammadani Allahu birahmatih. Kecuali Allah membungkusku dengan rahmat-Nya, baru aku masuk surga. Maka kita beramal mengharap surga, mengharap rahmat Allah dengan penuh cinta kepada Allah supaya kita dijauhkan dari api neraka. Assalamualaikum. Apa nama agama Nabi Adam? Semua nabi itu membawa Islam. Semua nabi itu membawa Islam. Nabi Ibrahim, Islam. Nabi Musa, Islam yang dibawa. Nabi Isa alaihissalam, Islam. Semuanya. Sampai Nabi Muhammad SAW, Nabi Islam. Akan tetapi terjadi penamaan ketika orang-orang Yahudi. Mereka beranggapan bahwasanya Nabi Ibrahim adalah Yahudi, Nabi Ibrahim adalah Nasrani. Enggak, mereka adalah Islam. Sehingga setiap hamba yang mengikuti agama para nabi, dia akan menjadi seorang muslim. Namun penyelewengan, penyimpangan yang terjadi dengan orang-orang Yahudi, dengan orang-orang Nasara. Kenapa mereka disebut Yahudi? Di antara penyebabnya adalah karena mereka menisbatkan diri mereka kepada Yahuda disebutkan. Kenapa mereka namakan dirinya Nasrani? Karena mereka menganggap kita adalah penolong-penolong Nabi Isa alaihissalam. Atau nisbat kepada Gunung Nasirah umpamanya. Tapi sejati agama yang dibawa adalah Islam. Satu agama. Oleh karena itu Rasulullah SAW mengatakan, nahnu ma'asyirul anbiya, kita nih para nabi adalah seperti anak yang dari ibu yang beda-beda, bapaknya satu. Dinuna wahid, kata Nabi SAW, agama kita itu satu. Cuma mungkin ada beberapa syariat yang berbeda, tapi agamanya satu. Karena kalau kita lihat, Nabi Isa alaihissalam melanjutkan Nabi Musa. Dan Nabi Muhammad SAW melanjutkan Nabi Isa alaihissalam. Tapi sebagai last edition, penutup sudah. Edisi terakhir. Nggak ada lagi agama atau Nabi yang diutus setelah Nabi Muhammad SAW. Oleh karena itu, Allah menceritakan bagaimana Nabi Isa alaihissalam mengatakan, wa mubashiran birasulin ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Wa idh qala Musa liqaumihi ya bani Israel inni Rasulullah ilaikum musaddiqan lima baina yadayya min at-Taurah wa mubashiran birasulin ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Itu Nabi Isa alaihissalam. Beliau melanjutkan Taurat. Dan beliau memberi kabar gembira bahwa akan ada yang melanjutkan, yaitu Nabi Muhammad SAW. Seorang Nabi namanya Ahmad. Nabi kita alaihissalam. Tapi tadi lagi, akhirnya mereka nggak mau. Mereka menjadi Nasrani. Mereka menjadi Yahudi. Karena kalau mereka mengikuti agama Nabi mereka akan menjadi Muslim. Barakallahu fikum.
Nah, apakah surga yang ditempatin Adam itu juga surga yang dijanjikan Allah Subhanahu wa taala? Iya. Walaupun ada perbedaan pendapat di antara ulama. Sebagian mengatakan surga itu yang dibikinkan buat Nabi Adam, surga yang lain. Yang ada di bumi di tempat yang indah. Wallahu a'lam. Tapi yang benar insya Allah surga itu surga yang dijanjikan nantinya. Yang orang-orang akan kembali ke sana. Barakallahu fikum. Ketika kita bertemu dengan perintah mertua yang memang pada halnya memaksa seperti menyuruh membuat BPJS, apakah kita boleh menolaknya? Sedangkan setahu ana BPJS sama halnya dengan asuransi. Bagaimana menyikapi mertua seperti itu? Syukran. Ya, berkaitan dengan BPJS, mungkin antum bisa melihat fatwa-fatwa yang disampaikan oleh Dr. Muhammad Arifin Badri, Dr. Irwandi ya. Karena BPJS ini berkembang. Artinya pemerintah berusaha untuk menyuguhkan produk yang halal. Karena umat Islam menuntut hal itu. Yang awalnya dulu ada denda, mungkin sekarang tidak ada lagi denda, ada macam-macam lah perubahan itu. Anda lihat sebagian ustadz sudah berusaha memberikan masukan-masukan kepada pemerintah tentang bagaimana menjadikan program BPJS itu program yang halal, produk yang halal bagi rakyat. Maka mungkin untuk perlu melihat perkembangan BPJS itu dari fatwa-fatwa para ustadz yang tadi Anda sebutkan. Barakallahu fikum. Ustadz, apakah pertemuan antara Nabi Adam dan Siti Hawa itu benar di Jabal Rahmah? Mohon pencerahannya. Iya, ini pertanyaan terakhir. Berkaitan dengan di mana Nabi Adam bertemu dengan Hawa. Wallahu a'lam bishawab. Tidak ada hadis yang sahih yang menjelaskan pertemuan mereka. Dan Jabal Rahmah itu dulu dikenal dengan Jabal Arafah. Setelah itu dikenal dengan Jabal Rahmah, Jabal kasih sayang. Sehingga orang yang ingin langgeng ya, yang ingin langgeng hidupnya bersama istrinya, dia tulis namanya di sana, dia taruh fotonya di sana. Ini adalah perbuatan yang tidak disyariatkan. Nggak seperti itu Islam tuh. Islam ini tidak seperti agama-agama atau keyakinan-keyakinan sebagian orang. Kalau ingin bahagia dengan pacarnya di beberapa tempat itu mereka beli gembok. Dua gembok yang digembok di suatu tempat. Dan di Indonesia mulai dibikin tuh. Sebuah tempat bagaimana orang ingin harmonis bersama pasangannya, dia beli gembok ditaruh di jembatan atau apa. Ada di beberapa tempat. Kemudian orang Islam berangkat ke Jabal Rahmah, dia tulis namanya di sana. Itu tidak disyariatkan. Ketika Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam wukuf di Padang Arafah, beliau wukuf berdoa, nggak ada nulis-nulis di sana. Sahabat naik ke sana, iya, sebagian naik ke sana berdoa, bukan untuk nulis-nulis, minta sama Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Jabal Rahmah itu, kalaupun benar umpamanya itu tempat pertemuan Nabi Adam dan Hawa, bukan berarti kita disyariatkan untuk menulis nama pasangan kita, atau untuk duduk di sana meletakkan foto atau meletakkan apa. Dan banyak tulisan orang Indonesia di sana. Tulisan negara lain juga ada. Tapi karena kita orang Indonesia, Anda melihat Fulan bin Fulan ya, tulis di sana. Nanti sama pihak pemerintah Saudi di chat ya, kita datang lagi nulis di sana. Kau sudah merepotkan orang. Dan bisa jadi itu orang yang kerepotan gara-gara kau tulis nama di situ, orang itu mendoakan keburukan buat engkau. Ya Allah, ini ngerepotin ana nih, orang ini. Mudah-mudahan pisah sama pasangannya dia. Gimana kalau doa orang itu dikabulkan nanti? Kau datang ke sana berdoa minta sama Allah itu pada hari wukuf Arafah. Artinya tempat itu mustajab bukan setiap waktu. Orang umroh ziarah ke sana, naik ke sana, berdoa di sana. Berdoa di mana saja itu boleh. Tapi meyakini tempat itu mustajab, itu yang perlu dalil. Perlu penjelasan. Tempat itu mustajab
Arafah semuanya. Bukan cuma Jabal Rahmah. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan aqifu hahuna wa Arafah kulluha mauqif. Aku wukuf di sini dan Arafah semuanya tempat wukuf. Artinya dimanapun seorang yang berhaji wukuf selama di padang Arafah, insya Allah Allah akan mengabulkan doanya. Karena khairud doa doai Arafah. Sebaik-baiknya doa adalah doa di padang Arafah. Dan sebaik-baiknya yang aku katakan dan dikatakan oleh para nabi sebelum aku adalah la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ana rasa cukup kajian kita pada pagi hari ini. Semoga kita bisa menyimpulkan pelajaran bagaimana menjadi anak cucu Adam menjadi lebih baik dan agar kita bisa balik lagi ke surga. Sampai berjumpa kembali. Semoga senantiasa dalam lindungan ilahi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.